Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar sistem pernafasan manusia bagian kedua. Tahukah kamu makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa bernafas? Begitupun tubuhmu tidak dapat melakukan aktivitas tanpa adanya oksigen, karena semua sel-sel dalam tubuh memerlukan oksigen untuk melakukan fungsinya. Apabila tubuh kita kekurangan oksigen, maka semua organ yang ada dalam tubuh kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan berakibat timbulnya berbagai penyakit. Coba pikirkan, bagaimana jika organ pernafasanmu ada yang tidak berfungsi? Tentu tubuhmu akan kesulitan untuk bernafas dan merasa tidak nyaman. Selain itu, tentu kamu harus mengeluarkan banyak uang untuk menyembuhkan organ pernafasan yang tidak berfungsi tersebut. Maka bersyukurlah kepada Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan tubuhmu dengan sempurna dengan adanya organ pernafasan yang sedemikian rumitnya melakukan proses pernafasan sehingga dapat mencukupi kebutuhan oksigen dalam tubuh kita. Tuhan telah menciptakan organ pernafasan dengan begitu sempurna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Apakah kamu sudah bersyukur dan berupaya untuk menjaga kesehatan organ pernafasanmu? Untuk membuat kita merasa beruntung sekali, maka yuk kita simak pembelajaran hari ini dengan seksama. Pada bagian kedua ini, kita nanti akan membahas tentang frekuensi udara, frekuensi pernafasan, volume udara pernafasan, serta berbagai kelainan atau penyakit dalam sistem pernafasan, serta upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernafasan. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Baik, mari kita bahas satu persatu. Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya pernafasan yang dilakukan tiap satuan waktu, dalam hal ini tiap detik. Tahukah kalian berapa kali kalian bernafas setiap detik? Apakah kalian pernah menghitungnya? Coba bandingkan pada saat kalian tidur atau pada saat kalian rileks, berapa kali kalian bernafas setiap detik. Bandingkan dengan pada saat kalian melakukan aktivitas berat, misalkan berolahraga. Apakah kalian pernah menghitung berapa cepat atau berapa kali, berapa banyak pernafasan yang kalian lakukan? Pada saat melakukan aktivitas lebih berat, biasanya kita melakukan pernafasan lebih banyak. Nah, tahukah kalian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Berdasarkan yang ada di buku kalian dan juga berdasarkan di PPT itu, ada 5 faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama adalah umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Secara umum, laki-laki lebih banyak bergerak dan melakukan aktivitas sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Yang ketiga adalah suhu tubuh.
Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen. Yang keempat adalah posisi tubuh. Posisi tubuh ini juga sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Yang kelima adalah jenis kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibanding dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen, sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Volume dan kapasitas paru-paru. Ketika kamu menghirup atau mencium wanginya parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik nafas sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup itu? Volume dan kapasitas paru-paru setiap orang berbeda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafas. Volume paru-paru orang dewasa berkisar antara 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer, dan volume residu. Volume tidal adalah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, besarnya sekitar 500 cc atau 500 ml. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah udara sebanyak 1500 cc yang dapat diembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan atau setelah ekspirasi biasa. Udara residu. Udara residu adalah udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat diembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Selanjutnya, kapasitas inspirasi atau KI adalah volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi sehingga berjumlah 2000 ml. Kapasitas residu fungsional adalah volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu, yaitu sebesar 1500 ditambah 1000 sehingga 2500 ml. Kapasitas vital paru-paru, yaitu jumlah dari volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi yang berjumlah 3500 ml. Kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah antara kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu, yaitu 3500 ditambah dengan 1000 sehingga hasilnya 4500 ml. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui banyaknya udara yang keluar masuk paru-paru adalah spirometer.
Kelainan atau gangguan dalam sistem pernafasan. Di antaranya ada chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia, dan rinitis. Ada juga influenza dan laringitis. Apa itu gangguan COPD? Gangguan COPD di Indonesia dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronik, merupakan penyakit paru kronik, ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran nafas yang disebabkan oleh rokok, asap polusi, dan pembakaran, serta partikel gas berbahaya. Emfisema adalah kelainan rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus, sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun terganggu. Bronkitis. Bronkitis adalah radang yang terjadi pada bronkus akibat terjadinya infeksi. Kanker paru-paru terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun yang terkandung dalam rokok merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tak terkendali. Pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri pneumoniae. Rinitis, yaitu peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak pengeluaran lendir akibat alergi. Dan tahukah kamu, selain beberapa kelainan tadi, yang sekarang sedang booming adalah dan yang kita hindari saat ini adalah pandemi virus COVID-19. Virus COVID-19 juga menyerang pernafasan kita. Anak-anak, ya, gejalanya seperti flu biasa, batuk, demam, hidung tersumbat, ya. Nah, dari berbagai pemberitaan dan teori tentang COVID-19, maka wajiblah atau biasakan untuk melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan kita? Salah satu upaya menjaga sistem pernafasan adalah dengan menghindari rokok. Anak-anak, rokok banyak mengandung zat kimia berbahaya. Lebih dari 4.000 zat ditemukan dalam asap rokok, sebagian beracun dan dapat menyebabkan penyakit kanker. Rokok tidak hanya berbahaya bagi si perokok atau yang disebut perokok aktif, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya yang tak sengaja menghirup asap rokok atau perokok pasif. Tahukah kalian bahaya merokok bagi kesehatan? Di dalam rokok banyak terkandung zat-zat berbahaya. Beberapa kandungan rokok yang berbahaya antara lain adalah nikotin, yaitu zat utama yang terkandung dalam tembakau. Zat ini bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Selain itu, nikotin juga berefek sebagai stimulan, mempercepat kegiatan dalam otak. Yang kedua adalah tar, bersifat karsinogenik yang menyebabkan sakit tenggorokan dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah gas karbon monoksida. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tak sempurna pada rokok. Bersifat racun dan lebih reaktif, berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu dalam pengikatan oksigen oleh hemoglobin di dalam sel darah merah. Selain menghindari rokok dan menghindari orang yang sedang merokok, maka kita juga wajib melindungi
diri kita dari ancaman pandemi virus COVID-19. Dengan cara apa anak-anak? Yaitu dengan melakukan 3M. Apa tadi? Menggunakan masker pada saat kalian keluar rumah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Demikian pembahasan kita kali ini. Jadi lengkaplah sudah, kita telah membahas sistem pernafasan manusia. Semoga penjelasan ini bisa membuat kalian lebih mudah memahami bab ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.